bagaimana memahami masalah dunia. Kalau kita tidak memahami masalah dunia sebagaimana dipahami oleh para pendahulu kita, ulama atau para salaf as-soleh, maka sungguh kita akan berat ya di dalam menjalankan ibadah. Karena bagaimanapun juga bahwa syaitan itu menggunakan cara yang paling ampuh, yaitu dengan menggunakan dunia ya sebagai penghalangnya. Maka kalau kita tidak pahami ya kita akan terjebak di dalamnya. Jadi syaitan itu menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ini kebanyakan atau bahkan yang paling ampuh itu adalah dengan menggunakan dunia. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, atu'allimu aswa'un nas manzilah. Tahukah kamu orang yang paling buruk kedudukannya? Yaitu inna min aswa'in nas manzilatan min adhabi akhiratihi bid dunya ghairihi. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya adalah orang yang mengorbankan akhiratnya untuk kepentingan dunia. Jadi akhiratnya dia jual. Kalau sandangnya tadinya santri, menjadi santri yang mudah tergoda oleh dunia. Kalau masalah urusan dunia itu sebenarnya itu urusan bakat kalau bahasa saya. Bakatnya dagang ya dagang, tapi kalau dia alim insya Allah dagangannya tidak akan mengganggu akhiratnya. Bukannya orang Islam itu gak boleh kaya, bukan begitu. Orang Islam itu kaya sekaya-kayanya, tapi tetap mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia-Nya Allah. Apakah dunia yang telah dianugerahkan, dikaruniakan kepadanya itu ashkuru, menjadikan dia semakin syukur kepada Allah, dekat kepada Allah, atau akfuru, atau justru akan jauh. Ya mungkin kalau kita itu mau teliti satu-satu ya insya Allah itu banyak terjadi. Yang dulunya orang aktif di masjid ya kan, setelah nanti punya jabatan kan sudah tidak lagi. Ditemuni semakin sulit. Itu sudah menunjukkan bahwa kedudukan itu bukan justru mendekatkan diri kepada Allah, bermanfaat untuk umat, tapi justru malah menjauhkan dari rasa syukur itu sendiri dan menjauhkan dari ketaatan. Maka jangan heran ketika Rasulullah SAW juga bersabda, yaqulu ibnu Adam, telah berkata anak turun Adam, ya kita ini, mali wahallaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnaita au lapista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Manusia itu kalau ditanya atau bahkan sering, misal bahasa sayanya itu kendaraan itu milik saya, milik saya, rumah itu milik saya, tanah itu milik saya, anak ini anak saya. Jadi semua hampir rata-rata dunia ini ada diakui miliknya. Padahal kalau meninggal bunyinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Montore hilang ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika ditanya orang ini punya siapa? Punya aku gitu. Dia mengakui seakan-akan ini adalah hasil usahaku, hasil usaha saya. Padahal orang bisa memiliki sesuatu itu atas izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lupa. Sehingga ketika orang zuhud itu ketika dia dapat harta tidak membuat dia bangga. Ketika kehilangan juga tidak merasa sedih. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa ini adalah miliknya Allah. Orang kalau sudah merasa memiliki itu sulit, Pak. Ibaratnya bojone jenengan itu ditukokke emas 3 gram ngono ilang ngono wis nangise 3 dina 3 wengi apa bendul gitu. Kenapa? Ya karena memang merasa memiliki. Tapi kalau ini adalah hadza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah dari Allah insyaallah. Mau dikasih ya itu bagian daripada kehendak Allah. Ibaratnya hilang ya memang Allah tidak mengizinkan dia ada pada diri kita, dan kita bersyukur sehingga hisabnya lebih ringan daripada barang itu masih ada di tempat kita. Kalau sudah cara berpikirnya gitu kan jadi enak, ayem ya. Apalagi kalau berpikirnya kalau Allah ambil berarti Allah akan ganti yang lebih baik, walaupun kadang-kadang wujudnya nggak sama, bisa jadi wujud yang lain. Dia punya saudara sakit, dia selalu mendoakan saudaranya agar sembuh. Suatu ketika dia diberi emas, dia tidak bangga juga, begitu hilang dia pun biasa-biasa saja. Dan dia paham bahwa hilangnya emas dia pemberian Allah. Ketika hilang pun dia paham bahwa yang ngambil itu hakikatnya adalah Allah yang menghendaki barang itu hilang. Apalagi dia punya keyakinan dengan hilangnya barang ini Allah akan ganti yang lebih baik. Bisa jadi gantinya itu disembuhkannya saudaranya dari penyakitnya atas doanya dia. Masya Allah ya. Rasul sudah mengatakan kalau ditanya itu mesti itu bondoku, wekku gitu.
Ya kenapa antara adik dan kakak rebutan bondo? Ya karena merasa dia memiliki. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah, jangan sampai hartamu itu masuk dan aku makan, atau sebaliknya. Masya Allah, maka orang ini akan berlomba-lomba untuk bersedekah. Makanya dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, wahai anak Adam, bukankah hartamu itu hanya yang telah engkau makan dan engkau habiskan? Makanya jenengan yang punya uang di dompet itu belum tentu rezeki sampean loh Pak. Yang punya tabungan barang itu dikumpul-kumpul ke mesti rezeki sampean itu. Begitu dijupuk raiso, bangkrut bangin. Jadi kita ini jangan merasa bahwa apa yang kita miliki, yang kita simpan itu menjadi rezeki kita. Belum tentu. Rezeki itu sesuatu yang kita makan. Saya mungkin pernah cerita, saya makan dengan teman saya itu, kalau dalam bahasa orang Kendal namanya brongkos. Itu kalau makan brongkos itu kan daging tuh, daging sapi ya, apa daging kebul. Teman saya itu mencoba dagingnya itu gong, jadi nggak dimakan, yang dimakan nasinya dulu. Saya lihat sendiri di sebelah saya. Begitu selesai nasinya, tinggal dagingnya. Begitu sampai bibir jatuh, ya kan? Saya bilang itu bukan rezeki kamu. Kenapa? Karena dimakan kucing. Padahal sudah di bibir. Jadi jangan kira, kadang-kadang kita baru makan keluarkan lagi dengan muntah, malah muntah ini jadi rezeki ini semut. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian apa yang kedua? Atau yang telah engkau pakai dan telah usang, pensiun. Bisa jadi baju yang jenengan pakai ini masih jadi rezeki ini sampean. Besok belum tentu, karena kotor, nanti malam dilepas, besok dicuci sama istrinya jenengan, setelah itu dijemur, diambil orang, sudah bukan rezekinya. Makanya kalau orang-orang yang paham tentang masalah dunia ini, ketika hilang itu malah berterima kasih kepada Allah. Dihapusi wong ini malah alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah kok kapusan? Berarti kan sudah dihisab di dunia. Jenengan milih mana? Dihisab di dunia apa di akhirat? Kalau orang berorientasi kepada akhirat kan nggak gelo itu. Tapi kalau orientasi kepada dunia, orang ketipu itu, waduh. Makanya apa yang kita pakai ini masih menjadi rezeki kita. Apakah motor yang di rumah, yang disimpan di dalam rumah itu masih menjadi rezeki kita? Belum tentu juga. Kalau masih besok kita pakai berarti masih. Kalau belum, sampai usang. Kemudian yang ketiga, atau yang engkau sedekahkan dan itulah harta yang abadi. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta yang kita miliki ini, kalau sampai disedekahkan itulah yang abadi, yang akan menemani kita. Tapi yang enggak. Ini tentang masalah bagaimana tentang harta. Jadi kita kesimpulannya harta yang kita miliki itu sesungguhnya adalah milik Allah. Mari kita manfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah itu untuk ketaatan. Kita dikasih umur untuk ketaatan. Kita dikasih harta, ketaatan. Kasih mobil, kasih kendaraan untuk ketaatan. Ya di aplikasinya ya ketaatan itu kadang-kadang tidak harus kita. Ada orang tetangga mau pinjem ya dipinjemi. Wes orang mau minjemi motor itu, orang mobil itu sak bensinnya kan gitu. Itu berarti kan luar biasa orang ini. Masya Allah.